di Mekah, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masya Allah, ya. Para imam di sana begitu selektif, Pak. Coba lihat imam di Masjidil Haram, jalankan subuh, maghrib, isya, baca ayat-ayat yang ada sujud tilawah, jarang. Kecuali Jumat subuh, bukan tidak mau, banyak ayat sujud tilawah. Ada di An-Naml, ya, banyak sekali. Ada di Al-Alaq, ya. Ayat-ayat yang menyuruh kita untuk sujud banyak. Tapi kemudian tidak dipilih, kenapa? Rahmatan lil ummah, rahmatan lin nas, supaya jadi bentuk kasih sayang kepada yang sholat yang lain. Takutnya imamnya sujud, mereka ruku. Dan itu banyak terjadi karena kurangnya ilmu. Dan bahkan mungkin sebagian dari kita tadi sujud tilawah bingung mau baca apa, akhirnya baca Subhana Rabbiyal A'la karena nggak tahu baca apa, ya. Padahal gampang sekali. Itu saja pendeknya, sajadah, telah bersujud, wajhiyah, wajahku ya Allah lillahi, kepada yang khalaqahu. Khalqun itu ciptaan, khalaqahu yang menciptakan, khaliqun yang mencipta, makhlukun yang diciptakan. Itu gampang. Jadi pakai aja, sajadah wajhiyah lillahi khalaqahu. Allah, sajadah wajhiyah lillahi khalaqahu. Sujud pakai itu, wajib hafal. Nanti kalau baca Quran ketemu ayat sajadah, itu ada tandanya, Pak. Jadi kalau ayat sajadah itu pasti selalu ada tandanya, dengan huruf atau dengan tanda khusus dia. Seperti ini. Misalnya kita buka surah As-Sajdah. Nah, ketika kita baca di sana, lihat ada tanda seperti ini. Ini kayak masjid seperti ini. Ini berarti Anda sujud nih. Ya. Di juz 30 ada beberapa, termasuk di Al-Alaq, wasjuda waqtarib. Itu sebenarnya sunnahnya sujud. Tapi biasanya kalau kita sujud, banyak orang nggak ngerti itu ayatnya. Wasjuda waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Itu di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Ini 5 ayat pertama Al-Alaq adalah 5 ayat pertama yang turun ke muka bumi kepada Rasulullah di Gua Hira. Ya. Di ujung ayatnya wasjuda waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, dipilih sujud tilawah, dirutinkan oleh Nabi di waktu terbaik, di hari terbaik. Apa waktu terbaik? Hari apa yang hari terbaik? Hari Jumat. Apa waktu terbaik? Subuh. Lebih tepatnya Al-Fajr. Kalau subuh itu sebenarnya lebih banyak digunakan oleh ulama dengan istilah sholat. Sholatnya namanya sholatul subuh, ya. Tetapi dikategorikan 2 rakaat sebelum subuh dalam hadis Muslim dengan istilah rakaatul fajr. Nah, ini perlu dijelaskan secara ada subuh, ada fajar. Fajar itu dibagi 2, fajar shadiq wa fajar kadhib. Makanya kalau Anda umroh, biasanya di Mekah dan di Madinah itu azan subuh 2 kali. Jangan tertipu. Yang pertama itu masih boleh tahajud, masih boleh sahur, ya. Kalau itu bulan Ramadan, ya kayak kemarin kita Ramadan, ya, Ramadan itikaf, saya itikaf, ada beberapa yang itikaf. Kemarin kalau kita itikaf, jangan tertipu. Azan pertama itu masih boleh makan. Justru Nabi SAW makan sahurnya di situ. 50 ayat baca Al-Quran, kata Aisyah. Ketika Aisyah menjelaskan bagaimana cara Nabi sahur, beliau mengatakan seperti orang yang membaca 50 ayat Quran, seperti itu waktu sahurnya Nabi menjelang subuh. Jadi anggap kalau 50 ayat itu kira-kira 30 menit, teman-teman. Ya, kalau orang yang terbata-bata 50 ayat mungkin sampai 30 menit. Tapi kalau orang lancar ya mungkin cuma 15 menit itu 50 ayat. Kata Aisyah, itu sahurnya Nabi seperti itu. Ya. Sahurnya adalah kira-kira seperti orang yang baca, kira-kira kata Aisyah, seperti orang yang baca 50 ayat Al-Quran. Nah, makanya
Selalu sahur itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madamu ummati bi khairin la yazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajjalul fitr. Ya, selama umatku ini masih selalu baik, dikatakan hadis Nabi, selama mereka mengakhirkan sahur, menyegerakan buka puasa. Jadi itu sampai dibuat kaidah seperti itu oleh Nabi. Ini hadis sahih. La yazalu ummati bi khair, atau madamu ummati bi khair, umatku masih selalu baik selama mereka mengakhirkan sahur, menyegerakan ya berbuka. Kenapa? Karena malam dibagi tiga, teman-teman. Sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Dan yang paling dahsyat justru di akhir. Maka pintar-pintarlah kalian mengatur ya, cara kalian sholat tahajud ya. Jangan kemudian Anda capek di awal lalu tidak bangun di akhir. Karena justru powerfulnya sholat malam itu ada di akhir. Makanya Nabi selalu bangun itu sepertiga malam terakhir. Yang saya biasa khawatir, ada orang bangun jam 1, dia sholat tahajud, dia gas 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Lalu selesai sholat itu pukul 2, jadi jam 1 ke jam 2 ya. Lalu kemudian dia istirahat, tidak bangun kecuali jam 6 lewat sholat subuhnya. Nah, ini biasa seperti itu, teman-teman. Itu yang dinamakan pentingnya beramal cerdas. Makanya dalam Quran itu yang dipuji selalu ulul albab. Ulul albab itu orang-orang cerdas beramal. Jadi amal itu penting, semangatnya penting. Punya himmah itu apa? Semangat untuk beramal soleh penting. Tapi lebih penting dari punya semangat, punya ilmu beramal. Karena ilmu itu mengalahkan semangat. Ilmu itu bisa mendapatkan banyak pahala dalam satu amalan. Sedangkan semangat banyak amal, sedikit pahala. Gitu. Maka penting punya ilmu. Itulah kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Apa yang menuntut ilmu? Apa? Agama. Anda mau teknokrat, mau dokter, mau kontraktor, mau pengusaha, mau pedagang, mau peternak, apapun usaha Anda, apapun kegiatan Anda harus punya ilmu agama. Maka Nabi diperintahkan, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan terus bagiku ilmu. Nah itulah fajar, teman-teman. Fajar itu ternyata waktu fajar dimulai di saat sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Kira-kira azan pertama kalau di Mekah Madinah itu ya. Dan kalau saya hitung selalu di Mekah Madinah, azan pertama itu selalu dikasih jarak 1 jam. Berarti ini sepertiga malam terakhir ya. Yang mana hadis Nabi di hadis Bukhari, teman-teman, nazala rabbukum inda thulutsal akhir minal lail. Kata Rasulullah SAW, Tuhan kalian itu Allah turun dari arsy-Nya di setiap sepertiga malam terakhir. Kemana? Inda sama'id dunya, ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang kita lihat, teman-teman. Langit yang ada yang di paling bawah, paling rendah ini. Iya. Coba bayangkan kalau Allah bilang begini dalam surah Al-Mulk. Iya, sab'a samawati tibaqa. Bayangkan Allah bilang sab'a, ada 7. Sab'a samawati tibaqa, 7 lapis langit. Dan bayangkan Nabi pernah bilang begini, jarak satu langit dengan langit yang lain perjalanan 50 tahun. Bayangkan itu, satu langit ke langit yang lain. Itu dengan menggunakan kendaraan tercepat ya. Berarti Allah itu ada di ujung banget arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di atas arsy-Nya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Dan ayat kursi kita selalu baca wasi'a, luas kursinya. Ini baru kursinya. Jangan, kita nggak bicara arsy-Nya, kita baru bicara kursi. Jadi di atas langit ke-7 ada arsy, di atas arsy ada kursi, di situ ada Allah. Lalu kemudian Allah bilang wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luas kursinya Allah. Langit yang 7 lapis itu kok gabungkan lagi dengan bumi yang kau tinggali. Itulah luas kursinya Allah. Jadi jangan bayangkan bagaimana besarnya Allah.
Besar sekali Allah. Makanya setiap gerakan sholat kita, kita bilang Allahu Akbar. Semua, kecuali bangun dari ruku. Kita bilang Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang dicintainya, siapa yang memujinya. Allah mendengar siapa yang memujinya. Makanya sunnah, teman-teman. Nah, ini juga sunnah yang banyak yang nggak paham. Saya jelaskan. Sunnah itu, kalau kalian jadi makmum, kalau saya imam dan kalian makmum atau siapapun imam, kalian nggak ada kewajiban bilang Sami Allahu liman hamidah. Imam itu bilang begini, Sami Allahu liman hamidah. Kalian bangun tuh bilang apa? Rabbana walakal hamd. Yang banyak saya lihat orang bilang lagi Sami Allahu liman hamidah, baru ketika dia berdiri, baru dia baca Rabbana wa salah. Mestinya ketika imam Sami Allah, kalian posisi ruku nih, lihat tangan saya nih. Kalian posisi ruku, Sami Allahu liman hamidah. Imam sudah bangun nih. Kalian bangun sambil bilang Rabbana walakal hamd. Ketika berdiri, baru boleh dilanjut. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu tambahan. Itu ada hadisnya. Tapi kalau kalian cuma bilang Rabbana walakal hamd, terus kalian ruku, terus kalian sujud, Allah, itu udah cukup. Karena bacaan i'tidal yang paling pendek itu Rabbana walakal hamd. Misalnya saya nggak baca. Kan kedua saya baca penggalan Al-Jumu'ah 3 yang terakhir. Ya, itu kalau saya gas Al-Insan 2 halaman lagi. Masya Allah. Bisa-bisa baru selesai sholat subuh kita setengah. Iya, hilang jawab. Gak apa-apa, malaikatnya ada. Baik, alhamdulillah.